selamat malam teman-teman semuanya. Ya, selamat ketemu lagi dalam acara yang sangat seru yang kita nantikan setiap hari Senin, yaitu PA Online bareng seri Alkitab. Mungkin kita perkenalan diri dulu. Nama saya Roma. Saya Yulia. Nah, teman-teman, masih terkait dengan kemerdekaan, karena ini masih Agustus, walaupun ini akhir bulan ya, tapi kita masih akan membahas tentang kemerdekaan, tapi kali ini akan melihat satu fokus dari Ibrani pasal 11. Nanti kita lihat apa sih kaitannya dengan kemerdekaan. Ya. Oke, semoga malam hari ini kita akan belajar hal-hal yang penting terkhusus dari pasal yang sangat terkenal di seluruh Alkitab, yaitu Ibrani 11. Oke, nah iya, si Aldo menyambut kita juga nih. Selamat malam Kak Roma, Ibu Yulia. Halo, Kak. Halo, selamat malam juga. Oke, kesempatan ini akan mengundang lebih baik kalau Melissa sama Winston bisa memperkenalkan diri supaya lebih dikenal oleh sahabat sabda yang hadir pada malam ini. Nah, untuk itu bisa perkenalan dulu ya dari Melissa, nanti dilanjut ke Winston. Silakan. Oke, halo, selamat malam semuanya. Nama aku ya, biar lebih akrab. Halo, perkenalkan, nama aku Melisa. Ya, aku dari Solo, sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Lalu saat ini aku domisili juga masih di Solo. Gerejanya aku Gereja Kristen Abdiel. Pelayanannya saat ini ada di pelayanan anak, guru sekolah minggu. Iya. Well, Solo kota kecil dengan penduduk 1 juta orang. Jadi nggak kecil lagi nih kayaknya. Oke, Winston. Ya. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Ya, perkenalkan namaku Winston, asal Surabaya, dan sekarang berdomisili di Solo karena saya juga magang di Sabda dan juga sekarang bergereja di GKKI di Surabaya, dan pelayanannya sekarang di pelayanan mahasiswa di kampus. Salam kenal. Iya. Kampusnya di mana nih? Boleh disebutin? Di Universitas Kristen Petra, Surabaya. Iya. Oke, tadi sudah sempat menyebut sedikit tentang metode PA yang akan kita pakai malam hari ini, yaitu SABDA, metode PA Sabda. Apa itu, Roma? Iya, metode PA SABDA itu singkatan dari simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga aplikasi. Jadi ini metode yang dikembangkan oleh Yayasan Lembaga Sabda dan juga disusun oleh Lembaga Sabda untuk memperkenalkan kita kepada firman Tuhan dengan metode yang relevan dan juga digital. Iya, itu kuncinya. Metode ini sangat cocok sekali dipakai untuk PA digital, terkhusus dengan memakai alat digital, yaitu pakai aplikasi Alkitab Sabda. Benar, aplikasi-aplikasi yang dikembangkan dari Yayasan Lembaga Sabda. Dan malam hari ini mungkin ada beberapa teman yang baru, kami menginfokan bahwa kita ada di acara PA Online Alkitab. Jadi pendalaman Alkitab dengan pasal-pasal yang terkenal yang ada di dalam Alkitab dari sudut pandang yang baru. Makanya kita menggunakan metode dan kita juga menggali firman Tuhan dari sudut pandang yang baru. Seperti apa? Nanti kita akan simak dan pelajari bersama-sama. Nah, malam hari ini teman-teman yang lain sudah mulai pada bergabung juga. Selamat malam juga untuk sorry gak kenal. Akunya lucu banget ya, sorry. Ada Joshua Yordana, ada Wadi Tandriadi, dan Waren Leha. Ya, selamat malam teman-teman, kiranya bisa bergabung dan menikmati, bahkan ikut PA bersama-samanya. Kami mengajak teman-teman juga bisa nanti bergabung dalam PA kita. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, silakan ikut bergabung, memberi jawaban di kolom komentar. Iya, sangat diharapkan partisipasi semuanya karena kita lakukan bukan berempat, tetapi bareng-bareng. Iya, judul serinya PA Online bareng-bareng. Oke, kita akan memulai semuanya di dalam doa. Sekali lagi salam kenal untuk seluruh teman-teman. Untuk langkah 0, sebelum masuk langkah pertama dari SABDA, kita akan berdoa. Saya minta Ibu bisa memimpin dalam doa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk sekali lagi menggali firman-Mu, belajar firman-Mu. Tuhan, kiranya dari apa yang kami pelajari malam hari ini, Engkau akan menolong kami untuk semakin dekat dengan firman-Mu dan semakin mengasihi Engkau, sehingga hati kami sungguh menjadi hati yang seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih itu ditaburkan, maka akan bertumbuh dan akan berbuah berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau tolong kami, sehingga
kami boleh bersama-sama dengan teman yang lain, baik di sini ataupun juga di rumah, kami semuanya boleh mendapatkan berkat anugerah yang daripada Tuhan melalui firman-Mu yang kami gali. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh acara ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. 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 Oke, kita akan melihat sekarang Ibrani 11, namun sebelumnya kita akan overview sebentar. Supaya kita masih punya pemahaman yang sama ketika kita menggali firman Tuhan dari Ibrani 11 pada malam hari ini. Nah, berbicara tentang kitab Ibrani, ini salah satu kitab yang sangat menarik sekali di dalam Alkitab, karena sebenarnya kita nggak mengetahui siapa sebenarnya penulis asli dari kitab Ibrani ini. Jadi kalau di pasal 1 itu tidak dijelaskan, bahkan sampai seluruh pasal itu tidak dijelaskan secara langsung siapa yang menuliskan firman ini atau kitab ini. Jadi kita nggak tahu penulis aslinya itu siapa. Ada yang berasumsi atau ada yang mengatakan itu Paulus, ada juga yang mengatakan itu Apolos gitu. Tapi secara langsung bisa dikaji sebenarnya penulisnya tidak diketahui siapa, dan memang ada rencana Tuhan di balik itu semua untuk mungkin tidak memberikan atau menjelaskan penulis aslinya di dalam kitab Ibrani ini. Ya, namun meskipun kita tidak tahu, maksudnya buku ini tidak menyebutkan siapa penulisnya, tidak berarti bahwa tulisan ini tidak bisa dipercaya, karena oleh gereja mula-mula, bahkan oleh bapak-bapak gereja, kitab ini sudah diterima sejak mula-mula gereja atau gereja awal berdiri. Dan mereka sangat tahu bahwa penulis dari kitab ini, Ibrani ini, pasti adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus, atau paling tidak mereka yang atau orang yang sudah sangat kenal dengan Tuhan Yesus, bahkan penulis yang tahu betul akan latar belakang Yahudi. Ya. Nah, itu yang menjadi kunci ya, bahwa penulis ini sangat tahu dengan latar belakang Yahudi, dan ini ditujukan, surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, terkhusus mereka yang saat itu sedang ragu-ragu apakah mereka akan menolak Kristus atau apakah mereka akan menerima Kristus. Karena banyak sekali orang Yahudi yang sudah menolak Kristus, dan mereka menjadi kelompok kecil yang menerima Kristus, dan mereka masih ragu-ragu akan apa yang harus mereka lakukan dengan iman mereka. Iya, saya setuju sekali dengan pandangan Ibu Yulia ya. Alkitab, khususnya kitab Ibrani ini masuk dalam kanon, dan ini kitab imani, adalah kita percaya adalah firman Tuhan gitu. Walaupun mungkin penulisnya tidak diketahui, tapi dengan latar belakang mengetahui dan tidak menyimpang atau tidak berbeda dengan apa yang dituliskan di Perjanjian Lama. Semuanya sama kayak gitu. Jadi kitab ini bisa diterima, dan juga kitab ini juga, kitab Ibrani dari pasal 1 sampai 10 kita lihat bahwa dia meninggikan Kristus dari segala-galanya, termasuk dari malaikat. Dia Kristus juga sebagai imam besar, imam agung, dan juga sebagai anak domba Allah, sebagai perantara. Ya, kitab Ibrani ini sangat istimewa, terkhusus di pasal yang ke-11, karena di sini di list atau didaftarkan banyak sekali nama-nama orang-orang yang ada di dalam Perjanjian Lama, terkhusus orang-orang yang sangat dikenal oleh orang-orang Yahudi, dan melalui para tokoh yang akan kita bahas nanti bersama-sama, penulisnya ingin meyakinkan kepada orang-orang Yahudi bahwa betul Kristus itu sudah ada sejak dulu, dan Kristus itulah yang telah menggoreskan seluruh sejarah di dalam Perjanjian Lama sampai ke dalam Perjanjian Baru, sehingga mereka percaya, penulis Ibrani percaya bahwa Kristuslah yang ditinggikan di dalam Perjanjian Lama. Dan itu diharapkan oleh penulis meyakinkan orang-orang di dalam Perjanjian Baru, orang Yahudi, untuk menerima Kristus tanpa ragu. Iya, jadi ini menjadi pendorong sebenarnya ya tentang iman yang akan kita lihat di pasal 11 ini, karena dari pasal 1 sampai pasal 10 udah jelas banget penulis menjelaskan tentang hal-hal yang membuat kita sebenarnya nggak perlu ragu lagi tentang siapa Kristus, tentang apa yang dia lakukan dan bagaimana yang dia lakukan di muka bumi ini sebagai Allah dan juga manusia. Dan di pasal 11 ini tokoh-tokoh ini akhirnya membuktikan ya dengan imannya mereka dibenarkan di dalam Tuhan. Ya, nah terus apa hubungannya nih dengan hari kemerdekaan Roma? Iya, kalau kita lihat pasal-pasal kemarin itu
sangat-sangat relevan sekali ya, seperti di Galatia, di Yohanes, di Roma, itu syarat banget langsung kelihatan kemerdekaan. Tapi kalau ini saksi-saksi iman atau pahlawan iman di Ibrani 11 ini menjelaskan tentang tokoh-tokoh orang yang beriman. Tapi kenapa dihubungkan dengan kemerdekaan? Karena kita tahu bahwa Yesus Kristus itu terlibat dalam seluruh sejarah manusia di sepanjang skala zaman. Dan kita tahu juga kalau kerajaan Allah itu berbicara bukan hanya Yesus yang sudah datang, dia yang sudah datang, bahkan dia juga yang akan datang. Dan ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, makanya kita disebut sebagai orang-orang merdeka di dalam iman kita. Kita udah percaya, kan? Bagaimana kaitannya dengan tokoh-tokoh yang ada di Perjanjian Lama? Ya semua yang percaya kepadanya memang akan diselamatkan dan pasti akan diselamatkan. Dan dari Perjanjian Lama itu pun adalah bayangan dan tipologi dari janji Allah. Jadi ketika kita lahir sampai kita mati, kita hanya hidup di dalam Tuhan dan di dalam rencananya. Dan kalau tokoh PL itu sudah mati di dalam Tuhan, mereka pun hidup di dalam janji Tuhan yang sudah direncanakan, yaitu keselamatan. Dan itulah kemerdekaan yang sejati, karena mereka juga akan menikmati keselamatan, walaupun sebenarnya mereka sudah mati di dalam Tuhan, tetapi mereka adalah orang-orang yang dibenarkan. Ya, minggu-minggu yang lalu kita berbicara tentang kemerdekaan ya. Kemerdekaan itu artinya apa? Artinya kita sudah dilepaskan dari belenggu. Belenggu apa? Belenggu dosa. Nah ini musuh manusia yang paling besar dan paling kejam dibandingkan negara-negara yang dikatakan sebagai penjajah. Kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa adalah orang yang sudah dijajah oleh dosa. Dan inilah yang menolong kita untuk tahu kenapa Kristus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari penjajahan dosa. Dan kita sekarang sudah dimerdekakan karena kedatangan Kristus. Nah, apa hubungannya dengan pahlawan iman? Karena mereka adalah orang yang sudah mendahului kita, yang sudah memenangkan iman mereka untuk percaya. Sekalipun mereka tidak melihat janji itu nyata di dalam Kristus yang lahir dalam perjanjian baru, tetapi ketika mereka ada di perjanjian lama pun, mereka menjadi pahlawan iman yang merintis jalan kemerdekaan sampai akhirnya Yesus datang ke dunia, dan mereka juga yang ikut ambil bagian mempercayai janji keselamatan yang Tuhan sudah berikan, janji kemerdekaan sejati yang Tuhan sudah janjikan kepada manusia. Jadi mereka termasuk juga pahlawan iman. Nah sekarang pertanyaannya, kita juga menjadi pahlawan iman nggak nih? Nah itu yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Oke, nah teman-teman kiranya sudah mulai sedikit ada gambaran ya bagaimana kita akan memulai penggalian kita malam hari ini. Nah, karena penggalian kita malam hari ini sangat panjang sekali ya, ada 40 ayat, jadi kita akan lihat dan pelajari dengan metode SABDA. Jadi sekarang kita akan menyimak dulu bagian pertama, yaitu dengan cara membaca secara teliti, dan coba kita lihat apa hasil dari yang sudah kita baca gitu ya. Jadi nanti bagian ini teman-teman silakan juga berpartisipasi untuk bisa mengikuti dan membaca dan melihat poin-poin yang ada fakta-fakta seputar teks yang sudah kita baca. Nah, Melisa dan Rizan udah geleng-geleng kepala, udah siap berarti ya. Oke. Ya, teman-teman kita akan baca dulu dari Ibrani 11 ayat 4 sampai 12. Semoga saya cepat bacanya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan tahan mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kamar dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung.
banyaknya. Amin. Iya. Oke, nah dari ayat-ayat ini teman-teman, tokoh-tokoh iman siapa saja yang disebutkan dari ayat 4 sampai ayat 12? Ya, nanti bisa dimulai Winston dulu ya. Tokoh-tokoh iman siapa saja yang disebutkan di Ibrani 11 ayat 4 sampai 12. Ya, oke. Ya, jadi ada beberapa tokoh yang disebutkan ya. Pertama dari pasal yang 4 ada Habel, lalu di kelima ada Henok, di pasal ke-7 ada Nuh, di 8 sampai 10 itu Abraham, dan juga ketambahan juga istrinya Sarah di pasal yang ke-11. Ya. Winston pasti sudah hafal ya dengan, atau paling tidak tahu ceritanya dengan tokoh-tokoh ini ya. Ya, kalau secara overview harusnya ya, puji Tuhan harusnya hafal. Iya, kalau dulu rajin datang ke sekolah minggu pasti hafal deh. Rajin nggak nih? Iya. Oke, tadi ada ketinggalan satu, Winston di ayat 5, Henok. Oh ya, ada Henok juga ya. Iya, ada Henok di ayat 5, Habel, Henok, Nuh, Abraham, dan juga Sarah. Nah, kita mau lihat nih, setelah melihat tokoh-tokoh iman yang ada di ayat 4 sampai ayat 12 ini tindakan apa saja yang telah mereka lakukan yang disebutkan dalam Ibrani 11 ayat 4 sampai 12. Ini bisa dilanjutkan ke Melisa. Ya, oke. Tindakan yang telah dilakukan tokoh-tokoh ini. Tadi Winston sempat mengatakan yang pertama itu Habel. Berdasarkan di ayat 4, itu persembahan Habel itu berkenan di hadapan Allah gitu. Iya. Nah, teman-teman bisa juga baca referensi silangnya di Kejadian 4, pasal 4 ayat 3 sampai 10. Lalu ada selanjutnya itu Henok di ayat 5. Henok ini hidup berjalan dengan Allah dan dia diangkat ke surga gitu. Ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini teman-teman juga bisa lihat referensi silangnya di Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Ya. Lalu yang selanjutnya itu ada Nuh. Wah, ini kisah yang cukup terkenal, apalagi di kalangan anak-anak sekolah minggu dengan bahteranya dan kapalnya. Nah, Nuh ini membangun bahtera karena iman akan datang banjir dan dia sudah diperingatkan melalui mimpinya. Ini teman-teman bisa baca referensi silangnya di Kejadian 6 ayat 13 sampai 24. Lalu yang bukan yang terakhir sih, itu Abraham. Kalau Abraham ini disebutkan dia taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, yang akan menjadi milik pusakanya, walaupun dia kayaknya belum tahu gitu dia akan dipanggil kemana, tapi dia tetap berangkat gitu. Dan di situ teman-teman bisa baca referensi silangnya di Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 5. Lalu yang di ayat 11 tadi juga Abraham dan Sarah itu memperoleh kekuatan sehingga menurunkan anak cucu, padahal kan usianya udah lewat banget gitu, udah tua banget gitu. Tapi Tuhan memberikan janji yang benar-benar nyata kepada Abraham dan Sarah sehingga mereka bisa melahirkan seorang anak gitu. Teman-teman bisa baca di Kejadian pasal 18 ayat 11 sampai 14 dan Kejadian 21 ayat 2. Iya. Gitu. Iya. Oke, thank you banyak, sudah lengkap sekali. Iya, jadi beberapa ayat yang sudah kita lihat ini ya, kisaran di Kejadian dari mulai pasal 4 sampai pasal 11 atau 12 ya, dari mulai kisah Abraham. Dan ini rentetan yang dijelaskan oleh penulis Ibrani tentang kisah Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, dan bagaimana mereka mengikuti janjinya Tuhan untuk mengetahui, walaupun belum mengetahui akhirnya gitu, tetapi mereka percaya kepada janji dan panggilan Tuhan. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian kedua, ayat 17 sampai 31. Saya akan bacakan lagi bagi kita semua. Silakan teman-teman juga bisa simak ya. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang
keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Oke. Iya. Oh, panjang sekali. 14 ayat. Ya. Nah, sekarang di bagian ini tokoh-tokoh siapa saja, tokoh-tokoh iman siapa saja yang teman-teman juga dapatkan dari teks yang sudah kita baca yang disebutkan dari ayat 17 sampai 31. Ya. Nah, ini bisa dari Melisa dulu, nanti bagian keduanya Winston. Silakan. Iya, kalau dari Ibrani 11 ayat 17 sampai 31, itu tokoh yang saya temukan itu ada Abraham. Itu ada di ayat 17. Terus ada Ishak, itu ada di ayat 20, dan juga Yusuf itu di ayat 22. Lalu Yakub. Ya, Yakub dulu di ayat 21, lalu Yusuf di ayat 22, Musa di ayat 23, lalu ada di ayat 31 itu Rahab. Iya. Oke. Nah, sekarang tindakan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh iman ini? Winston bisa menjawab. Ya, kenapa mereka disebut pahlawan iman? Ya, oke. Jadi yang pertama itu yang di Abraham yang di pasal 17 sampai 19. Ya, kan ia dicobai untuk mempersembahkan Ishak dan anaknya. Nah, karena itu taat kepada Tuhan dan dia memiliki iman kepada Tuhan, ia bersedia gitu untuk ingin untuk mempersembahkan anaknya Ishak, yang pada akhirnya Tuhan menyuruhkan untuk menggantinya dengan persembahan yang lain. Dan juga untuk yang Ishak di ayat yang ke-20, dia sambil memandang jauh ke depan, memandang masa depan umat Allah itu sendiri, ya, ia memberkati anaknya Yakub dan Esau. Lalu di ayat yang 21, Yakub ketika sudah menghampiri waktunya untuk meninggal, menjelang kematian, ia memberkati kedua anaknya Yusuf, Manasye dan Efrem, dan juga akhirnya bersandar pada kepala tongkatnya. Di ayat yang ke-22, ketika Yusuf menjelang kematiannya juga, ia memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Ia menginginkan tulang belulangnya untuk dibawa ke tanah perjanjian itu sendiri. Ya. Lalu juga 23, Musa, dan khususnya orang tuanya ya. Di saat itu kan yang saat itu karena orang tuanya itu memiliki iman yang kuat dan juga memiliki keberanian gitu kan karena imannya sendiri, maka kedua orang tuanya itu berani untuk menyembunyikan Musa gitu karena mereka percaya bahwa Allah pasti memberikan perlindungan pada Musa. Lalu juga kita lanjut ke Musanya sendiri, ada beberapa hal itu juga yang menjadikan dia itu pahlawan iman gitu. Yang pertama itu Musa Musa menolak kedudukan di kerajaan Firaun, menolak untuk dipanggil anak putri Firaun gitu. Dan ia lebih memilih untuk menderita menjadi sebagai umat Allah. Dan juga ini dia yang ke-24 ya. Dan juga di 25, ia lebih suka untuk menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi iman milik Musa itu karena iman dalam Tuhan, Musa itu lebih memilih untuk menderita sebagai umat Allah daripada menerima kesenangan dan dosa-dosa duniawi gitu. Lalu dan juga ia berani untuk meninggalkan
Mesir gitu, dan juga tidak takut akan murkanya raja gitu. Dia akan bertahan sama seperti yang dia nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia bertahan. Lalu juga runtuhnya tembok Yeriko ini, kalau misalnya ada lagi itu Yosua yang memimpin akhirnya penyerangan di Yeriko, dan juga berhubungan juga dengan Rahab ya. Rahab ini yang melindungi mata-mata Israel yang dikirim oleh Yosua untuk mengintai kota Yeriko gitu. Oleh karena itu ia nggak dibinasakan. Iya. Wow, lengkap lagi. Iya. Ya, teman-teman kiranya di rumah nanti baca lagi sendiri ya, dan menyebutkan apa tindakan-tindakan yang membuat mereka menjadi pahlawan iman. Iya kan, kalau menemukan juga fakta menarik sehubungan dengan tokoh-tokoh yang sedang kita simak, silakan juga berbagi di kolom komentar. Ya. Oke, kita lihat bagian terakhir dari tokoh-tokoh iman yang ada di ayat 32 sampai 40. Saya akan bacakan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut-mulut singa, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Iya. Oke, sekarang tokoh-tokoh iman siapa saja yang disebutkan dari bagian ini? 32 sampai 40. Winston lagi. Oke. Ya, jadi di Ibrani 11 dan 32-40 ada beberapa tokoh. Yang ke-32 itu disebutkan ada Gideon, ada Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi-nabi. Dan juga mungkin ada tokoh-tokoh yang nggak disebutkan namanya, tapi kejadian-kejadian itu diceritakan gitu. Contohnya yang mereka yang diajak, didera, di ayat yang ke-6, dan ditunggu, dipenjarakan, dilempari, dan dibunuh dengan pedang gitu. Ya. Oke. Ya. Ternyata banyak banget ya tokoh-tokoh iman di dalam Perjanjian Lama yang disebutkan di dalam Ibrani. Ya, dan bagaimana iman mempengaruhi tindakan para tokoh ini? Ini menurut teks yang dibaca oleh Melisa. Silakan. Ya, pada bagian ini iman mempengaruhi tindakan para tokoh ini bisa dilihat kalau mereka tidak pantang menyerah gitu, karena di ayat 30 ya dimulai ayat 36 dan sampai 38 itu juga menjelaskan penganiayaan yang terjadi pada tokoh-tokoh iman ini gitu. Jadi mereka tidak mempengaruhi tindakan, maksudnya juga mereka tetap mempertahankan iman mereka, tetap berani dan mengorbankan diri demi kepentingan Allah. Itu sih. Ya, jadi iman yang mereka miliki itu benar-benar memberikan hasil ya, dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan dengan keberanian yang luar biasa, bahkan dengan penderitaan yang luar biasa. Kenapa mereka mau lakukan itu? Karena iman. Ya. Saya juga berpikir kalau saking banyaknya tokoh-tokoh yang mengalami penderitaan, makanya nggak disebutkan lagi namanya satu-satu. Ya. Mungkin nggak cukup bagian ini untuk menceritakan nama-nama satu-satu di list. Oke, kita akan melihat langkah selanjutnya, yaitu analisa. Setelah kita menyimak, membaca, kita akan meneliti lebih dalam dari teks yang ada di Ibrani pasal 11. Nah, saya ingin mengingatkan teman-teman yang lain, SABDA itu singkatan dari simak, S-nya simak, A analisa. Nah, kita sedang
masuk ke langkah yang kedua, yaitu A, analisa. Iya. Tapi simak. Kita akan meneliti. Ya, berarti sekarang saya ke Winston ya, karena Melisa sudah. Apa definisi iman menurut Ibrani pasal 11? Ya, oke. Jadi menurut Ibrani pasal 11, khususnya di Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat gitu. Jadi iman sendiri itu adalah keyakinan atau fondasi kita yang kuat dan ketaatan pada Allah. Jadi itu yang membuat kita itu percaya akan janji-janji Allah dan kemudian melakukan tindakan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Lalu yang kedua juga ada di Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi di Ibrani 6 sendiri dikatakan kalau tanpa iman kita itu nggak mungkin bisa menyenangkan Allah gitu, karena orang yang datang kepadanya itu ya harus percaya bahwa Allah itu ada gitu kan, bahwa ya itu yang Allah sendiri yang memberi upah kepada mereka yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Ya, nah ini sesuatu yang sangat secara ukuran dunia yang senang dengan bukti nyata atau bukti empirical gitu ya, bukti empiris. Seringkali kita menuntut bukti-bukti, padahal iman itu bukan sesuatu yang bisa dilihat secara kasat mata ya. Dan iman kadang-kadang membuat kita menjadi tidak percaya gitu kalau tidak ada bukti yang nyata. Tapi pada Ibrani pasal 11 ini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang tadi sudah disebutkan baik oleh Melisa atau Winston adalah orang-orang yang melihat iman tapi bukan dengan kasat mata. Karena seperti yang tadi dibilang di definisi iman di dalam perjanjian baru, di ayat yang pertama dikatakan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya. Kira-kira gimana tuh Melisa? Pertanyaan berikutnya ya. Menurut kamu gimana nih orang-orang yang percaya dengan janji Allah, dengan janji keselamatan yang diberikan oleh Yesus, tetapi mereka pada kenyataan tidak melihat, bahkan mereka mengalami tantangan, rintangan, dan penderitaan yang begitu banyak untuk mempertahankan iman mereka. Nah, menurut Melisa gimana nih? Apakah mereka ini iman mereka ini justru yang membuat mereka tuh bertahan gitu? Kalau iya, gimana? Oh iya. Kalau jawaban saya sih iya pasti gitu. Kalau nggak memiliki iman pasti udah nyerah duluan nih. Mungkin waktu Abraham disuruh pergi dia nggak usah lah Tuhan, nggak mau. Mungkin udah nggak ada nggak ada kemauan atau nggak ada siap sedia gitu untuk menerima panggilan Tuhan. Tapi dengan iman ini buktikan bahwa pahlawan-pahlawan atau orang-orang yang ada di Ibrani 11 ini, tokoh-tokoh ini, mereka mendapat kekuatan gitu dan ketekunan untuk tetap teguh pada apa yang sudah Tuhan janjikan gitu. Dan mereka percaya gitu bahwa Allah itu setia dan berkuasa melebihi segala situasi yang ada saat itu gitu. Saya ambil satu contoh cerita Abraham yang dia akan mempersembahkan Ishak gitu. Itu padahal anaknya sendiri, tapi kok setegel itu gitu untuk mempersembahkan Ishak gitu. Itu salah satu menurut saya itu salah satu yang kelihatan nyata gitu. Dia percaya bahwa Tuhan yang mampu memberikan dia keturunan, dia juga yang bisa membangkitkan Ishak kemudian gitu. Dia sangat percaya itu kepada Tuhan gitu. Dan mereka percaya bahwa yang dia imani itu lebih tinggi gitu daripada kesulitan-kesulitan dunia yang mereka hadapi pada saat itu. Gitu sih Bu kalau menurut saya. Ya, memang orang-orang ini orang-orang hebat ya, karena tekanan yang mereka dapat itu bukan tekanan yang mudah gitu ya, tetapi mereka benar-benar mau berpegang pada iman mereka, bukan kepada iman yang ada buktinya, tetapi justru iman yang sepertinya tidak ada buktinya. Tetapi mereka percaya kepada pribadi Allah yang memberikan janji itu, sehingga
apapun keadaannya mereka boleh terus bertahan. Ya, thank you Melisa. Kiranya dasar ini juga bisa menolong kita ya teman-teman, bahwa masa kini pun kita adalah orang-orang yang beriman di dalam Tuhan. Dan kalau di ayat 6 tadi Winston bilang iman itu mencerminkan apa yang Tuhan inginkan gitu. Jadi tokoh-tokoh ini sudah membuktikan bagaimana mereka mencerminkan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan meskipun rintangan berat mereka harus lalui. Tapi itu ya, itu kalau bukan karena Tuhan ya, sendiri yang memberikan kekuatan, kemungkinan ya nggak mungkin bisa mereka lewati gitu. Tapi semata-mata karena Tuhan dan di dalam iman mereka yang Tuhan tolong dalam segala perkara yang mereka hadapi. Apalagi di akhir ayat di Ibrani 11 itu beberapa ayat terakhir mengatakan bahwa mereka mati dan mereka belum melihat janji Allah, tetapi mereka tetap percaya gitu. Percaya mereka bukan kepada bukti akan janji itu, tapi kepada pribadi Allah yang sungguh nyata di dalam hidup mereka, sehingga sekalipun mereka mati tidak melihat janji itu, iman mereka tetap bertahan. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan melihat pelajaran yang teman-teman atau teman-teman yang di rumah juga yang bisa menyaksikan dan belajar bersama-sama malam hari ini. Pelajaran apa yang teman-teman dapatkan tentang iman? Atau bisa pertanyaannya, apa artinya iman menurut teman-teman secara pribadi? Ya, ungkapkan dengan kata-kata sendiri. Bukan untuk mengutip Ibrani 11 ayat 1 ya. Oke. Ya, ini dari Melisa dulu, nanti ke Winston. Ya. Kalau aku sih pelajaran yang aku dapat itu kita percaya gitu, dan itu yang mendorong kita untuk terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah gitu. Maksudnya kalau kita cuma mengandalkan diri kita sendiri dan sebagainya, itu juga endingnya itu nggak akan baik gitu, karena belum tentu apa yang kita kehendaki itu adalah kehendak Tuhan. Tapi kalau kita udah imani itu di dalam Tuhan dan Tuhan berkehendak atas itu, ya kita juga kita harus memperjuangkan itu dengan semaksimal mungkin gitu, dan nggak cuma mengatakan aku beriman, tapi juga sungguh-sungguh melakukan tindakan atau bertindak sesuai keyakinan atau iman itu. Jadi kalau Melisa diminta untuk mendefinisikan iman dengan kata-kata sendiri, kira-kira bunyinya kayak apa nih? Iman adalah yang kita percayai walaupun kita belum melihat, tapi kita benar-benar sungguh memegang itu gitu di dalam Tuhan gitu. Kalau sekarang menurut saya contohnya itu kayak kalau ya aku mengimani Kristus dalam di dalam hidupku gitu, walaupun aku juga belum pernah berjumpa, maksudnya face to face atau beneran ketemu gitu dengan Kristus gitu. Tapi pada akhirnya Tuhan memberikan kemerdekaan, Tuhan memberikan janji iman yang benar-benar bisa aku dapatkan di akhir kehidupanku. Itu sih, Bu. Iya, thank you. Oke, menurut Winston apa definisi iman? Ya, mungkin kalau dari aku sendiri, iman itu yang menjadikan Tuhan itu segala-galanya. Iman itu yang membuat kita itu percaya dan ngerti itu bahwa Tuhan itu adalah segalanya bagi kita. Tuhan itu adalah pusat dari kita. Dan iman sendiri itu adalah tindakan untuk percaya dan menyangkal diri kita gitu, bahwa bukan lagi kekuatan kita sendiri, bukan lagi keakuan, tapi bukan lagi tentang saya, tapi semuanya itu bergantung pada Allah gitu. Dan pelajaran saya dapatkan dari iman sendiri, ya karena saya itu sudah diselamatkan oleh Kristus, maka oleh karena itu saya beriman gitu. Dan setelah melihat dari tokoh-tokoh itu sendiri, karena saya diselamatkan oleh Kristus, maka ya saya beriman dalam Kristus gitu. Ya, wow, definisinya panjang-panjang nih ya dari teman-teman. Kalau kamu apa, Roma? Iya, kalau bagiku iman itu pasti berasal dari apa yang sudah Tuhan janjikan, dan itu yang saya pegang, itu yang saya percayai, berdasar kepada apa yang sudah Tuhan janjikan dan apa yang harus saya lakukan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kalau menurut Ibu? Bagi aku, iman itu percaya kepada pribadi yang maha kuasa, maha agung, maha suci, maha benar, percaya kepada Dia
dan segalanya nothing important. Yang paling penting adalah aku mengenal dia secara pribadi, dan karena dia sudah memperkenalkan diri secara pribadi padaku, dan selebihnya itu tidak ada yang perlu aku tahu. Oke, nah sepertinya teman-teman di rumah juga mendefinisikan iman dari pengertian dari apa yang sudah kita gali, ya. Seperti Jonathan mengatakan iman adalah mengapa kita percaya pada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan, ya, kalau bisa digarisbawahi. Terus ada juga atas nama God's wills, ya, iman seringkali mengharuskan seseorang mempercayai apa yang belum dilihat dan dirasakan. Iya. Ini sama tadi, ya, belum dilihat tetapi kita percaya gitu, kepada sumber dari siapa yang membuat kita percaya, itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang tentang tokoh-tokohnya sendiri dari pasal 11 ini, teman-teman, kira-kira pelajaran apa yang teman-teman dapatkan dari tokoh-tokoh iman yang disebutkan dari Ibrani 11 tadi kan, tindakan-tindakan imannya secara singkat, ya. Sekarang pelajarannya mungkin dari Winston nanti ke Melisa. Oke, ya. Dari tokoh-tokoh iman yang sudah disebutkan tadi, yang banyak listnya itu, ya, yang saya dapatkan itu sendiri, walaupun mereka itu nggak tahu, ya, apa yang akan terjadi ke depannya, dan mereka itu nggak, pada akhirnya mereka kan meninggal sebelum janji itu dipenuhi mereka, gitu kan, seperti yang disebutkan tadi. Tapi di samping itu mereka itu tetap percaya gitu atas apa yang dijanjikan Tuhan oleh mereka kepada mereka gitu, dan mereka melakukan apa yang menjadi kerinduannya mereka gitu, apa yang menjadi tujuan mereka untuk hidup dalam iman, untuk tetap taat pada Allah dan bertahan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidupnya gitu. Mereka tetap setia pada Tuhan, taat walaupun banyak tantangan, rintangan, penderitaan, disiksa, dan contohnya itu Yefta sendiri, ya, dia kan bernasar kalau siapapun yang keluar di pintunya itu kan akan dikorbankan, dan itu ternyata anak perempuannya sendiri gitu kan. Ya, ya itu keputusan yang sulit, tapi ya karena ia beriman. Itu kalau dari ya. Oke. Ya, oke. Iya, gimana dengan Melisa? Pelajaran tentang tokoh-tokoh yang ada di pasal 11 ini? Iya, kalau aku dapat pelajaran dari tokoh-tokohnya itu tetap yakin gitu. Dan bahkan kalau lihat cerita-ceritanya itu kayak tampak mustahil gitu. Maksudnya sebagai orang orang benar-benar manusia gitu, apa yang Tuhan perintahkan baik melalui penglihatan-penglihatan yang diberikan pada tokoh-tokoh tersebut, itu tuh kayak mustahil banget gitu, tapi mereka tetap yakin gitu dan mempercayai itu, sehingga di situ ada ikatan atau ketergantungan atau relasi yang intim, yang baik dengan Tuhan. Itu sih yang aku dapat. Oke. Iya, saya garis bawahi kata relasi, ya, hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang memungkinkan mereka juga, bukan memungkinkan lagi, tapi melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, ini udah beberapa tanggapan juga terkait poin-poin yang kita coba gali dari Bagas. Dengan iman membuat kita terarah dan lebih mengenal siapa Kristus serta janji-janjinya yang nyata dalam hidup kita. Dan dilanjutkan oleh Puspita, iman mendorong kita melakukan apa yang kita yakini, yaitu tadi mungkin sama poinnya, ya, jadi iman yang bekerja secara aktif, ya, bukan pasif. Dan ada satu tanggapan juga dari, saya belum lihat. Pak Lukas, ya, Pak Lukas. Menurut saya iman adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidupku dan aku meyakini akan terwujud. Contoh yang sedang saya imani, saya sedang mengajar agama SD negeri, saya percaya Tuhan memakai saya, terputus. Karena ini, ya, batasan. Terus ada Pak Risa, ini Sharon Wong. Kesetiaan Tuhan membuat tokoh itu setia. Karena mereka melihat, ya, Tuhan setia, dan mereka juga setia ketika mengikut Tuhan, gitu, ya. Menarik tadi yang dikatakan Pak Lukas, ya, bahwa iman itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidupku. Jadi bukan sesuatu yang diusahakan, ya, tetapi satu anugerah. Ya, thank you Pak Lukas, mengingatkan kita bahwa iman itu bukan usaha manusia, tetapi anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan dilanjutkan tadi Pak Lukas, Bu, Tuhan memakai memakai saya di SD negeri untuk mendidik anak-anak sehingga nantinya mereka jadi dokter atau pejabat Kristiani.
Iya. Luar biasa doanya ya untuk anak-anak yang sedang dididik. Ya, kita doakan sama-sama. Oke, sekarang kita melihat juga setelah kita belajar ya, aplikasi. Oh, sebelum masuk aplikasi ya, bagian D sekarang ya, setelah kita simak, membaca seluruh teks, kita menganalisa, meneliti lebih lanjut tentang teksnya. Sekarang kita belajar, tadi pembelajaran pribadi sudah teman-teman bagikan. Dan sekarang di bagian doa atau diskusi, apa nih yang ingin teman-teman doakan terkait dengan pelajaran yang sudah teman-teman bagikan hari ini dengan hubungannya dengan iman. Ya, dari Melisa dulu. Ya, kalau aku sih doa ya, kiranya relasi aku dengan Tuhan itu terus terjaga gitu. Maksudnya terus menerus intim dan tahu gitu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupanku dan tentunya mengimani itu dan selalu mengusahakannya. Ya. Gitu. Thank you. Doa Winston? Ya, ya kalau dari aku sendiri sih, aku doa kalau ini ya untuk tetap bisa menguatkan iman kita. Tatkala itu walaupun kita itu menghadapi banyak cobaan, ketakutan atau kekhawatiran kita gitu. Soalnya terkadang karena pressure atau tekanan kekhawatiran kita yang berlebih itu membuat kita itu iman kita jadi ragu, lebih goyah gitu. Itu yang akan didoakan. Ya. Oke, itu intimidasi yang paling dari musuh kita yang paling besar itu. Ya, kekhawatiran. Ya. Oke, Bu Deborah juga mengatakan iman adalah bukti pekerjaan Allah dalam hidup kita. Ya, Tuhan begitu baiknya ya mengerjakannya untuk kita dan kita yang sudah menerima ini sebenarnya juga dituntut untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ya, sharingnya Ibu Deborah mengingatkan saya satu kata-kata yang menarik itu ya. Dari how do you know he lives? I know he lives in my heart. Maksudnya dari mana kita tahu bahwa Allah itu hidup? Aku tahu Allah hidup karena dia hidup di dalamku. Ya, thank you Ibu Deborah. Amen. Oke, sekarang aplikasi bagian terakhir yaitu aplikasi atau respon kita secara aktif yang bisa kita lakukan dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kisah siapa yang paling menarik bagi teman-teman? Mungkin bisa satu kisah dibagikan dan mengapa? Oke, dari Wilson dulu. Iya, kalau kisah yang paling menarik ya, menurutku Dari ya, Yohanes 19 ya. Iya. Yang paling menarik sendiri itu dari Abraham gitu ya. Karena pertama karena runtutan ceritanya agak panjang, berkelanjutan terus kan sampai keturunan-keturunannya. Terus juga Tuhan juga selalu melihat ketaatan Abraham. Terus karena iman juga Abraham selalu percaya pada perintah-perintah Tuhan gitu kan. Dan juga aku lebih sangat kagum dengan tindakan yang dilakukan Abraham gitu, yang rela dan mau untuk mengorbankan anaknya Ishak gitu ya. Walaupun kan akhirnya kan nggak jadi juga itu kan. Nah di situ mungkin aku belajar gitu ya. Tentang iman sendiri itu bukan lagi tentang ya cuman kesenangan belaka atau kita melakukan keseharian itu ya dengan iman gitu, tapi nggak cuman itu aja, tapi terkadang iman itu membawakan kita sama yang tadi aku jelasin, membawa kita itu ke sesuatu yang mungkin tuh nggak mengenakkan bagi kita ya, kejadian yang mungkin nggak enakin buat kita diberi pilihan yang sulit dan ya harus mengorbankan sesuatu gitu. Tapi balik lagi dengan iman itu sendiri, kita tetap percaya bahwa itu keputusan yang terbaik, itu rencana dari Tuhan dan semuanya itu untuk kemuliaannya sendiri gitu. Kita nggak tahu ke depannya atau masa depan itu kayak gimana, tapi ya karena dengan iman itu sendiri kita tetap mempercayakan hal itu, tetap memegang janji itu sendiri, dan ya kita tetap berharap kan kalau misalnya yang kita lakukan itu berkenan di hadapannya Tuhan. Itu kalau dari aku. Ya. Oke, kisah Abraham ya, bapak orang beriman. Ya, makanya ceritanya banyak tuh. Iya. Dari kejadian berapa? 9 sampai 50. Ya. Oke. Nah, Melisa sendiri gimana, Mel? Apakah Abraham juga atau mungkin ada tokoh lain? Oh, aku tokoh lain Kak Rumah. Iya. Aku terkesan sama itu, tokoh Musa gitu. Kenapa kok terkesan gitu? Karena kan di ayat 23, 24 itu tuh kalau mau
mau dikata kalau dia mau disebut putri Firaun gitu, dia bisa aja gitu untuk memerintah di situ, mendapat kekayaan duniawi yang luar biasa banyaknya gitu. Tapi dia punya alasan yang lebih kuat, itu di ayat 25. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini sebenarnya ini kunci yang membuat saya tertarik gitu. Dia dengan dengan sadar untuk ngomong itu gitu. Dia lebih suka menderita sengsara daripada menikmati kekayaan yang mungkin udah di depan mata gitu, tinggal mengatakan ya, mengatakan bersedia dan sebagainya, tapi dia tidak mau dan tetap mau menderita dan menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Itu juga yang jadi satu perenungan gitu. Musa yang bisa satu langkah lagi dia menguasai Mesir, tapi dia nggak lakukan itu gitu. Dan dia juga nggak takut gitu kalau dia dimurka oleh raja gitu. Dia malah tetap udahlah, gas saya lah, lanjut aja untuk mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Itu sih, Bu. Ya. Oke, Nabi Musa. Nah, ternyata teman-teman lain juga memberikan tanggapan seperti Pak Lukas juga sama seperti Melisa, tokoh yang dikagumi adalah Musa. Walau Puspita mengatakan yang paling menarik bagi saya adalah kisah Abraham. Ya, sama seperti Vincent berarti ya. Bagi saya Abraham adalah guru terbaik tentang iman yang selalu percaya dan taat pada Tuhan. Ada saudara Kardan, kisah paling menarik Abraham juga, karena Abraham menaati perintah Allah meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Kalau Sioven, kisah yang paling menarik menurut saya kisah Musa. Ya, Musa dan Abraham ya ini berarti ya. Karena kisah Musa sendiri sebenarnya bisa hidup enak sebagai anak Firaun, tetapi ia memilih untuk setia pada imannya dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi teman-teman ini antara Musa dan Abraham nih. Apakah ada tokoh lain yang menarik? Oh, pasti silakan ada. Dibagikan. Kalau dari Ibu Yulia sendiri siapa, Bu? Aku tertarik dengan Daud, walaupun tidak diceritakan banyak ya di sini. Cuma satu kata doang. Iya, cuma disebutkan namanya doang. Tetapi aku tertarik karena dia sangat human. Orang yang sangat manusiawi yang pernah aku tahu, sekalipun dia raja yang luar biasa, tetapi juga dia sangat fragile atau sangat rentan sekali gitu ya. Tapi dia tidak malu dengan kelemahan dia dan dia mengakui apa adanya gitu. Orang yang paling jujur yang aku lihat gitu. Khususnya ketika membaca Mazmur, ketika kita membaca tulisan-tulisan Daud, itu benar-benar benar-benar manusiawi banget. Dia itu ya manusia biasa, benar-benar manusia biasa yang sangat berdosa, tapi dia mau mengakui keberdosaannya dan dia tahu kelemahan dia dan dia menyerahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan dan mau untuk selalu mengkomitkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Iya, kisah Daud juga alangkah menarik banget. Kalau kamu? Iya, kalau aku sebenarnya menarik semua sebenarnya. Tapi yang menarik itu karena ada Rahab di sini diucapkan ya di ayat 31. Padahal jelas-jelas juga penulis sebut juga dia perempuan sundal gitu ya. Jadi penulis nggak mencoba menghilangkan latar belakang Rahab siapa, tapi dengan terang-terangan dia menuliskan bahwa Rahab itu siapa sebenarnya. Dan kita tahu memang kalau di kisah di kitab Yosua dijelaskan siapa Rahab itu. Tapi karena imannya dan yang luar biasa sebenarnya Tuhan di sini, karena Tuhan itu benar-benar melihat hati, benar-benar melihat hati seseorang, dan di tengah situasi yang sulit, Rahab juga ya dengan imannya akan menolong bangsa Israel gitu ketika mengepung Yeriko, dan akhirnya Tuhan juga akhirnya menolong keluarga besar Rahab, karena Rahab tetap mengingat karena Tuhan tetap mengingat Rahab gitu ketika Yeriko akhirnya dihancurkan gitu. Ya menarik sih tokoh-tokoh ini. Oke. Sekarang pelajaran aplikasi ya. Aplikasi apa yang akan teman-teman lakukan dari penggalian kita malam hari ini? Tindakan praktisnya nih. Ya, dari Melisa ya, nanti ditutup Winston. Iya, kalau aku aplikasinya itu ya terus membangun hubungan dengan Tuhan gitu, karena yang memampukan untuk terus menghidupi iman dan sebagainya itu tuh Tuhan sendiri gitu. Kalau kita nggak mulai dari membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Kristus melalui doa, melalui PA, melalui persekutuan itu juga menurutku nggak bisa bertumbuh gitu secara iman. Itu sih kalau aku. Thank you. Vincent?
Ya, sama sih. Aku dapatnya itu lebih ke doa dan persekutuan juga gitu. Karena dalam doa sendiri kan kita bisa membantu untuk mengembangkan iman kita ya. Dalam doa kita dapat mengungkapkan apa yang kita inginkan kan, apa yang kebutuhan kita kepada Tuhan gitu, memohon bimbingannya dan bisa memperdalam hubungan kita itu dengan Tuhan gitu. Lalu untuk persekutuan sendiri itu menurutku juga bisa membantu juga karena kan di persekutuan itu juga kita bisa saling menguatkan gitu ya. Mungkin karena iman kan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, tapi di persekutuan sendiri mungkin kita bisa saling membantu untuk gimana sih caranya kita mempererat hubungan kita, gimana dalam kita juga berdoa bersama gitu, memperdalam pengetahuan kita juga dengan firman Tuhan gitu. Itu juga bisa membantu dalam memperdalam iman kita. Itu kalau dari aku, Bu. Oke, ya doa dan persekutuan ya. Oke, kalau si Aldo tadi ini masih terkait dengan tokoh ya. Jadi ada tiga tanggapan lagi dari teman-teman juga yang hadir malam ini. Dari Aldo, kisah paling menarik sih Musa, dia rela meninggalkan kekayaan demi imannya. Terus yang juga tertarik dengan Rahab karena dia berani membahayakan diri menerima mata-mata Israel dan menyelamatkan mereka sehingga Rahab gak ikut dibunuh saat runtuhnya Yeriko. Bu Deborah menarik bagi saya tentang Abraham dalam Ibrani 11, karena dari sinilah saya membaca alasan kenapa Abraham mau mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dari Kak Nursinta, halo Kak, bergabung ya. Iman akan bertumbuh saat kita keluar dari perahu kenyamanan. Wow, puitis banget. Oke, ada juga dari Kak Yeni berdoa bahwa kita lebih dekat dengan Tuhan, beribadah dengan kaum saleh lainnya, memperkokoh hubungan kita dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Dan dari Kak Ocha juga aplikasinya, walau yang terjadi beda dengan apa yang kita harapkan, tetap ya sudah nggak bisa, sudah kelewatan ya. Oke, dari Sioven, aplikasi yang akan saya lakukan adalah rutin berdoa, rutin membaca dan mendalami Alkitab, rajin ke gereja supaya iman saya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Oke, kita pegang ya. Ya. Tadi dari Kak Ocha ya, walau apa yang terjadi beda dengan yang kita harapkan, tetap percaya bahwa janji-janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saya. Amin. Ya, terima kasih untuk tanggapan teman-teman sekalian. Terakhir ya, ada Kak Jonathan nih, kita harus terus berdoa, membaca kitab suci, serta hal-hal lain untuk memperteguh iman kita, serta menjadikan diri kita pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Wah, semua sudah memberikan aplikasinya. Iya. Oke, kiranya teman-teman kita semua terus bertumbuh di dalam Tuhan dan meyakini apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, yang pasti untuk kemuliaannya, bukan untuk kita, tetapi untuk kemuliaan dan juga Tuhan yang disenangkan gitu. Oh, ada tambahan lagi. Oh, masih ada lagi. Iya, dari Yeni berdoa membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, beribadah dengan, oh ini tadi sudah bacakan ya, beribadah dengan kaum saleh, memperkokoh hubungan kita dengan tubuh Kristus yang lain ya, ada persekutuan di dalam tubuh Kristus yang lain. Oke, terima kasih Winston, terima kasih Melisa. Iya. Terima kasih teman-teman sahabat Sabda yang sudah bergabung, yang sudah berbagi dengan kita semua, yang pasti bukan untuk hanya meramaikan, tetapi ini kiranya meneguhkan kita, sekali lagi meneguhkan iman kita dan meyakini akan janji-janji Tuhan dan tetap percaya kepada janji Tuhan dan melakukan kehendaknya senantiasa. Ya, bersyukur sekali dengan penggalian ini, kiranya ini juga menolong kita, dan saya secara pribadi juga sekali lagi belajar gitu ya, tokoh-tokoh atau pahlawan ini sudah memulai dan sudah selesai masanya mereka, dan sekarang adalah masanya saya, masa teman-teman sekalian, masa kita sekalian untuk juga mengerjakan bagian kita di dalam rencana dan karya Allah. Jadi kalau mereka sudah memulai dan mereka membuktikan di dalam iman mereka bahwa mereka taat sampai selesai, kita pun harusnya bisa menjadikan mereka sebagai teladan, apalagi teladan kita yang agung adalah Yesus Kristus gitu ya, yang sudah menyelesaikan melalui kematiannya di kayu salib, dan itu yang kita yakini sebagai kebenaran yang kita pegang, dia yang menyelamatkan kita, dan ini juga yang kita lakukan, yang ini saya lakukan di masa sekarang gitu, untuk terus mengerjakan apa yang menjadi bagian saya dan tetap berpegang kepada janji-janjinya. Ya, dari Ibu Yulia. Ya, thank you untuk Melisa dan Winston yang sudah berbagi. Saya juga belajar dari Melisa, terutama tentang bagaimana kita harus memelihara relasi kita dengan Allah, sehingga iman kita terus bertumbuh di dalam Dia.
memang akan ada banyak rintangan ketika kita mempertahankan iman kita, memelihara iman kita. Terkhusus tadi Winston sudah bilang ya, musuh kita yang terbesar adalah kekhawatiran, dan itu terus menerus disuguhkan ke kita oleh setan, sehingga seringkali iman kita digerogoti dan iman kita diintimidasi olehnya. Dan saya bersyukur Winston mengingatkan kita untuk kita tidak khawatir gitu ya, karena itulah yang menyebabkan iman kita sering tidak bertumbuh. Nah, bersyukur untuk Melisa tadi yang terus mengingatkan hubungan pribadi dengan Tuhan sangat indah, perlu dipelihara dan dijaga. Nah, kedua pelajaran yang kita dapat dari Melisa dan Winston ini sungguh menolong saya, terutama untuk mengingatkan bahwa hidup di dalam Tuhan itu memang tadi Winston juga sempat bilang juga tentang persekutuan, teman-teman juga yang di rumah juga mengatakan tentang persekutuan. Kita nggak bisa hidup sendiri. Hidup solitari itu bukan hidup orang Kristen ya. Hidup orang Kristen adalah hidup bersekutu dengan teman-teman seiman yang lain. Semakin kita bersekutu, kita menjadi semakin kuat dan kita semakin mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Thank you friends, thank you semua yang sudah berbagi. Kiranya kita terus akrab di dalam Tuhan, bersekutu untuk kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Amin. Oke, kita akan segera tutup dalam doa. Saya minta Winston bisa tutup doa. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk secara online untuk melakukan pendalaman Alkitab. Hari ini kita belajar tentang banyak tokoh-tokoh iman yang bisa kita pelajari dan petik hasil dari mereka untuk beriman. Dari mereka beriman, tolong Tuhan berkati kami untuk selalu bisa memperdalam iman kami dan juga untuk bisa mengaplikasikan iman kami di kehidupan sehari-hari. Dan kalau sekali lagi kami ingin bisa satu sama lain, tolong Tuhan berkati kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan ke depannya ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you banyak Winston, thank you Melisa. Sampai ketemu minggu depan. Oke, bye. Terima kasih teman-teman. Salam Ayo PA. Dan mengingatkan bahwa minggu depan kita akan tetap ketemu di jam yang sama teman-teman, yaitu jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di timur itu udah 8:30 atau udah 9:30 ya. Oke, nanti teman-teman bisa bergabung dan minggu depan kita akan mulai melihat pasal-pasal terkait firman Tuhan. Terkait ya memang semua firman Tuhan ya, tapi khususnya bertema Alkitab gitu ya. Dan kita akan melihat dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17 dengan tema iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Nah, silakan teman-teman hadir dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, ajak teman-teman sebanyak mungkin untuk bergabung dalam PA bersama seri Alkitab ini.